Mohon perhatian, podcast ini ditujukan untuk teman-teman yang berumur 18 tahun ke atas. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di Sela Podcast bersama gue Ben. Dan kali ini gue lagi gak sendirian lagi, gue bareng Bianca. Langsung kita panggil aja nih Bianca nih. Lebih. Oi, halo semua. Iya, halo semua. Gimana nih, udah 2 minggu WFH ya kan? Sangat bersyukur karena gak jajan terus jadinya. Oh gitu, siap. Tetap enjoy ya hidup ya? Enjoy, terus muka makin glowing ya kan? Oh siap. Kenapa tuh alasannya makin glowing tuh? Kan gak kena polusi. Oh gak kena polusi, jadi lebih aman muka ya? Gitu. Nah jadi gini Bi, waktu itu gue sempet update di Instastory kan tentang mau bahas apa nih. Dan kebetulan lu ngasih hal yang menarik banget itu. Ngasih tahu tema yang menarik dan gue langsung ke sumbernya aja nih. Waduh. Langsung ke sumbernya. Dan lu ngasih tema sex education. Gila, itu gokil. Yang mau gue tanya nih sama lo Bi, menurut lu gimana sih sekarang flow dari sex education sendiri untuk generasi-generasi muda gitu? Kalau menurut gue makin kesini mungkin makin banyak yang pada ngerti ya. Karena kan udah teknologi udah beda banget sama yang kemarin. Terus tapi kenapa makin kesini jadi banyak video-video aneh yang kayak entah tindakan asusila lah atau apa gitu. Apa mungkin karena baru ke expose sekarang, sebenarnya dari dulu tuh sebenarnya udah ada yang kayak gitu-gitu, ya nggak sih? Kan benar-benar kayak lebih mudah ngaksesnya juga gitu ya. Cuma menurut gue makin kesini kita makin maju lah ya kan. Jadi udah nggak aneh sih. Cuman mungkin masih beberapa ada orang yang mikir aduh edukasi seks tuh tabu deh. Iya benar-benar. Karena banyak orang juga mikir kayak ya ini kan, apalagi kan kalau menurut dokter Boyke tuh yang pernah gue tonton kayak misalkan orang tuh atau misalkan cowok nih mau atau misalkan cewek mau tahu nih tentang nama-nama biologis dari itu kan, itu tuh disebutnya tuh karena kita berperspektifnya itu kotor, jadi kayak ini kayaknya jorok deh gitu, lama-lama kebawa gitu sampai sekarang gitu kan. Benar. Lu juga suka nonton Dokter Boyke sama berarti? Iya, gue kadang-kadang sih karena ilmunya sih keren menurut gue. Ya tapi emang dia pinter banget sih, sumpah. Iya makanya. Lu kenapa sih ngomongnya kayak sangat-sangat menjaga gitu? Iya karena ini krusial banget soalnya. Padahal ini bukan hal aneh, ya nggak sih? Iya benar. Manusia, ya nggak sih? Manusia kan berkembang. Ya lah. Ya kalau berkembang berarti kan ntar dia melakukan merespon. Jadi dia punya kayak apa sih? Misalnya kalau kita tuh SMP cewek tuh menstruasi misalnya. Masa-masa pubertas tuh apa-apa aja gitu ya. Itu termasuk kan? Iya benar. Buat cewek pun tiap bulan akan menstruasi, itu juga termasuk pelajaran sex education sebenarnya. Dan itu nggak jorok. Cuman mungkin beberapa orang kayak nanggepin sex education tuh ke seks kayak having sex mungkin ya, kayaknya sih. Berarti dua konteks yang beda nih ya. Iya. Maksudnya? Padahal kan bukan tentang having sex atau kayak yang posisi seks atau apa, bukan. Sebenarnya bukan itu. Lebih sebenarnya makna sex education sendiri tuh lebih ke arah lu tahu anatomi tubuh apa aja dan larangan-larangan apa aja yang benar-benar dilarang gitu kan. That's my boy. That's my boy. Tapi gini nih Bi, menurut lu sendiri kan kita udah punya dua zaman berbeda nih, antara kita yang dulu masih kecil, kita punya orang tua, itu kan pasti didikannya beda dong. Maksudnya yang diajarin beda. Dan mungkin sama sekali nggak pernah diajarin nih sama orang tua kita tentang ini yang berbau dengan sex education sendiri kan. Dan kita tahu nih hal-hal gitu, dan itu bukan hal tabu bagi kita gitu. Iya. Menurut lu dari dua sisi pandang berbeda ini, perlu nggak sih kita ngajarin atau ngasih tahu orang tua yang lama kita untuk sebenarnya kayak gini-gini loh, mah itu nggak apa-apa, ini nggak apa-apa gitu. Menurut lu dengan dua cara pendidikan yang beda gitu? Gue sih mungkin karena keluarga gue, maksudnya dari nyokap bokap gue sih emang selalu ngajarin sih dari kecil kan, kayak badan yang bagian mana yang nggak boleh disentuh sama orang lain ya kan, mau itu keluarga atau nggak kenal. Tapi kalau ngasih tahu orang, maksudnya zaman yang beda, kalau soal
sex education tuh kayaknya gimana ya? Takutnya dia kan maksudnya nggak sepemikiran gitu. Kita sex education tentang sesuatu hal yang beda sama zaman dia dulu aja ada perdebatan, apalagi yang sensitif ya kan? Benar, karena kayak kalau disimpulin sama anak muda mungkin lebih sering kayak gini bi, orang tua mau kolot ya gitu ya, bener nggak sih gue? Kayak paling nggak ngerti, terus ntar ujungnya debat lah gitu. Iya, bener-bener. Nah, kalau menurut lu waktu pas lu masih kecil dulu bi, lu kan diajarin sama orang tua lu nih, apalagi kan lu wanita, lu bagian mana yang nggak boleh dipegang itu orang tua lu sempat ngomong nggak sih, maksudnya, nah ini kayak gini, ini nggak boleh nih, ini kayak gini, kalau diajak cowok gini nggak boleh, apa gimana gitu menurut lu? Lu pernah diajarin kayak gitu nggak? Karena justru gue juga akan melakukan itu ke anak gue nanti ya. Kalau dulu gue ingetnya tuh gue TK, nyokap gue tuh ngajarin pokoknya dari masuk kamar mandi pun kunci gitu, karena itu bagian privasi kita. Terus depan keluarga kayak mau ataupun depan bokap sekalipun kita nggak boleh cuma pakai tangan dalam doang gitu. Atau kita, berarti lu ke orang tua pun juga, maksudnya gini ya, depan bokap lu sendiri yang emang literally itu orang tua lu iya diajarin gue kayak gitu sama nyokap. Iya, baru tahu gue, baru tahu sudut pandang dari cewek, maksud gue gitu. Iya, beda ya kalau adik gue yang laki ya udah dia laki kan ya pasti dengan bokap gue dong gitu kan. Kalau gue diajarin kayak gitu waktu dia TK. Terus SMP gue udah menstruasi tuh, terus dikasih tahu itu yang ngomong sih bokap sih, ngomong kayak udah menstruasi harus hati-hati gitu. Ya nggak detail, cuma bilang kayak hati-hati karena kalau udah menstruasi itu kalau kamu dekat sama cowok bukan dekatan duduk dekat terus pegangan tangan kamu hamil, enggak. Kalau kamu gue jadi inget ini bi yang gimana yang di kolam renang terus hamil gitu. Oh yang sumpah itu gue kayak fuck, ya udahlah orang gak usah having sex, udah berenang aja lah semua gitu. Iya berenang aja, maksudnya pool party gitu ya. Iya makanya gue gak ngerti tuh orang bisa bikin statement kayak gitu. Jadi lo waktu pas orang bokap lu bilang harus hati-hati, lo lebih waspada gitu ya? Iya, jadi tapi gue sih nggak nanya, cuman bokap gue bilang kamu ntar tahu sendiri gitu. Cuman papa ngasih tahu ya hati-hati karena kamu udah men. Dan dia juga ngomong kalau pun sampai amit-amitnya ya kamu terjadi kekerasan seksual atau apa gitu dan kamu nanti bisa hamil gitu. Makanya berarti kalau udah menstruasi, udah puber, udah waktunya jaga diri gitu. Dan bokap lu gak ngasih wejangan umur ya, misalkan kayak kan gue gak tahu nih wanita tuh umur berapa sih dia bakal menstruasi kan, beda sama cowok yang kalau 17 tahun dia udah pasti bakal puber gitu kan, ngalamin A, B, C, D, E, F, G. Bokap lu berarti ngasih tahu lebih kayak hati-hati tapi gak detail gitu kan? Nggak detail, cuman nyokap yang kayak ngasih tahu pas SMA juga ngasih tahu kayak hati-hati ya gitu kalau misalkan dekat sama cowok apa gimana gitu, itu ciuman tuh bisa merambah kemana-mana. Bener, nyokap gue ngomong gitu. Ya itu satu pelajaran lah. Iya sih bener. Kayak ya kita hidup, lu udah tahu itu nggak bagus terus lu lakuin ya lu tanggung konsekuensinya. Gitu ya Bi. Yeah. Nah kalau sekarang gue tanya, nah kalau lu sendiri gimana tuh? Lu kan cowok nih, gue nggak tahu nih kalau yang cowok tuh kayak gimana. Kalau gue di keluarga gue kan kebanyakan cewek, jadi ajarinnya kayak gitu. Nah kalau gue tuh karena gue adik gue cowok juga ya, jadi gue dikasih tahu pokoknya nanti kalau lu udah ngerasa diri lu 17 tahun gitu kan, lu udah ngerasa diri lu udah ngelaluin puber, lu harus tanggung jawab sama apa yang udah lu lakuin gitu, apapun, dan lu jangan pernah bikin malu nama keluarga. Nah kan bener kan. Anjing nih gue ngomong kayak gini astaga. Ya ampun pendengar, aduh udahlah. Astaga. Tapi gini Bi, gimana? Di zaman sekarang ya kan, dibanding sama zaman dulu yang mungkin karena teknologi dan informasi yang kurang, sekarang mudah diakses gitu kan, perbedaan pergaulan sama habit tuh jadi ruang lingkup jadi apa ya, jadi ngebuat kita tuh kayak kita udah paham gitu loh, nih nggak boleh kayak gini gitu, tapi tanpa lu ngomong atau apa juga ya udah paham gitu kan. Benar. Tapi
di sisi lain kita kayak pastilah nggak mungkin di dunia ini tuh nggak mungkin nggak ada yang 100% suci kecuali baru lahir Yalah, gila. di zaman yang kayak gini ya kan. Emang lu malaikat? Tapi itu malah jadi pelajaran kita buat generasi berikutnya. Kalau gue sih mikir gitu ya. Menurut gue juga sih kalau untuk yang sex education buat di sekolah, menurut gue udah cukup sih ya kayak gitu ya. Yang ngajarin anatomi tubuh begini dan ngajarin pembuahan tuh si sperma dan sel telur gitu-gitu kan. Menurut gue udah tepat sih. Cuman semua tuh balik lagi ke keluarga. Iya mungkin hal pertama keluarga. Cuman berikutnya adalah pergaulan dan habit gitu Bi. Nah saking teknologi maju, kita juga sering improve gitu Bi, yang lebih baik dan versi-versi berikutnya gitu loh. Iya benar sih. Lo kenapa sih ketawa terus? Nggak nih, gue nggak bisa nahan kayak gini nih. Masalahnya bahasa sama cewek bukan sama cowok. Kalau cowok kan ya udahlah gitu kan. Kalau sama cewek gitu loh. Justru gue malah yang santai sih ngomong sama cowok. Ya udah kayak ya udah tahu kan, udah paham gitu loh. Menurut lu gimana sih cara pendidikan lu nanti ketika lu udah nikah untuk anak generasi berikutnya gitu? Dalam hal ngajarin tentang seks ya, gue akan ngikutin step by step ya. Kayak misalkan gue dari umur 3-4 tahun mungkin ya, kan itu udah pasti udah tahu mana mata, hidung, mulut ya kan, dan part of his or her privacy yang harus gue kasih tahu gitu. Kalau anak kayak gitu kan cuma taunya itu kan yang penting. Terus paling kalau udah ya itu dia udah istilahnya, kalau zaman sekarang istilahnya puber tuh, ya gue kasih tahu jangannya kalau lu begini nanti lu hasil begini gitu. Betul, lebih terbuka ya sama anak lu nanti gitu. Benar banget, karena gue tipe orang tua nanti yang pengen anak gue 100% semua ceritanya sama orang tua. Jadi gue bisa tanggung jawab kalau ada something yang bener nih. Apa? Iya bener. Maksudnya kadang ada anak-anak zaman sekarang juga yang tertutup, jadi dia tuh nggak mengungkapin semuanya. Dan dan akhirnya di flow di rumahnya itu lebih kayak ya udahlah ini gue sendiri gitu. Apalagi yang kayak cowok mungkin itu egonya sendiri ya. Cowok kan kadang juga sama bokap kan pasti kayak ada yang ada space, bener kan, ada space. Nah gue nggak pengen ada kayak gitu. Dan gue kalau gue nanti udah nikah juga sama pasangan, akan ngomong gue sama pasangan gue akan menjadi teman terbaik anak gue. Kalau lu gimana nih? Kenapa tuh? Lu kan cowok nih, kalau punya anak pengennya yang tipe yang biarin lah ya, bagian-bagian yang mungkin lebih itu biarin istri gue deh gitu. Apa lu ikut juga nimbrung kayak iya lah gini. Kalau gue tergantung. Misalkan gue punya anak cowok ya pasti gue bakal bilang anak cowok gue dulu nih. Kalau gue punya anak cewek biar mungkin anak cewek gue itu dilatih lah sama maknya gitu kan. Soalnya kan kalau kayak gitu kan kayak agak ya tadi posisi bokap lu juga agak segan gitu mau ngasih tahu lu kan. Tetap keterbukaan tuh penting sih. Masalah kayak gini nih kayak krusial banget. Gue sempat ngobrol sama temen gue bilang pokoknya nanti kalau lu punya anak, pokoknya nanti anak gue bakal gue nggak boleh malam minggu. Siapa? Pokoknya adalah anaknya dia nggak boleh malam minggu ya kan. Ya temen lo. Pacaran di rumah aja pokoknya. Tapi supaya orang yang ngomong kayak gitu biasanya berarti waktu muda nakal. Tapi benar gitu Bi, ketika kita ngalamin sesuatu yang menurut kita itu nggak bagus dan kita pengen lindungin generasi berikutnya, itu tuh kayak gitu-gitu timbul gitu loh. Tapi gue tadi yang temen lu itu ya lucu juga sih dia ngomong gitu. Kayak boleh pokoknya. Nah sekarang gue tanya sama lu kan cowok nih. Misalnya dia udah gede kan, udah tahu nih kalau pacaran seperti apa kan. Nah misalkan lu udah punya anak lu cewek nih dan bawa pacarnya, terus maksudnya istilahnya dia pacaran lah gitu. Istilahnya dia pacaran. Atau lu kayak diem ke cowoknya dingin supaya nggak bisa nih, lu belum bisa nih gitu. Jadi gini ya, kalau zaman sekarang gitu Bi, gue bakal kasih tahu anak gue yang cewek buat pacaran tuh lebih ke arah ya udah di rumah aja gitu. Ini kok sex education ke arah pacaran? Loh kan penjajakannya kan pacaran, menikah, baru punya anak. Oh iya sih bener. Kalau gue lebih ke arah gitu sih. Nanti mungkin gue kasih tahu
pacaran di rumah aja, terus gue masih tahu nih orang tuanya kayak gimana, anaknya istilah kayak kalau kata orang Jawa tuh bibit bobotnya tuh masih ketahuan gitu betul. kan. Iyalah, kita mau beli baju aja milih ya kan. Iya. Nah kalau menurut lu Bi, lu kayak gimana tuh? Kalau Lu bakal ngelarang nggak anak lu buat pacaran? Ya karena lu kan wanita nih. gue sih enggak ngelarang sih, karena itu hidup dia sih ya. Cuman gue akan kasih tahu ke dia kayak kalau pacaran dan sampai melewati batas, ini loh hasilnya gitu. Apalagi kalau masih sekolah ya, istilahnya masih SMP. Kalau sampai melewati batas terus berlebihan, nanti kamu begini loh. Kita ngomongin aja yang belak-belakan ya lu nanti hamil. Oke, lu hamil nih, oke lu nikah. Nikah dan hamil itu gak menyelesaikan masalah, karena masih ada tanggung jawab lain. Malah nambah masalah baru ya kan. Iyalah, lu punya anak lu emang gak dikasih makan? Iya. Ya kan, emang gak butuh baju? Iya. Nah, gue sih akan menanamkan itu. Cuman kalau misalkan amit-amit, gue gak pernah berharap anak gue suatu saat mau hamil ya, atau dihamili karena pacaran. Gue akan berdoa yang baik-baik untuk anak gue. Cuman Pasti. iya, cuman ya mungkin gue nggak tahu ya, itu mungkin dosa gue atau apa kali ya. ya maksudnya nggak, bukan gue juga. Kenapa sih lo ketawa deh, sebel gue ketawa lagi. Ya, maksudnya yang penting di rumah gue sudah menanamkan ilmu agama, terus sosial udah gue kasih. Kalau dia masih kayak gitu ya udah, dia tanggung resiko sendiri gitu. Cuman gue nggak sampai kayak kalau sampai berlebihan, gue ngekang berlebihan pun kan nggak baik juga ya, karena nggak ada juga kan orang yang mau dikekang gitu. Karena kalau makin ngekang anak makin batu ya, semakin banyak bohong kan kita udah tahu nih sekarang ada fenomena yang banyak nih Bi, anak SD yang udah tahu soal pacaran gitu kan, dan mungkin dia nggak tahu soal edukasi seks ini gitu. Iya betul. Menurut lu tuh perlu nggak sih dikasih bukan stimulus sih, pengingat, karena kan dari guru pun kayaknya guru pun nggak ngasih tahu secara detail kalau pacaran tuh nggak baik lo umur segini gitu. Kalau menurut gue, makanya tadi gue bilang sebenarnya peran nggak terlalu signifikan sih ya. Kalau misalkan harus ngasih tahu kamu tuh boleh pacaran gini, balik lagi sih ke pendidikan awal si anak itu. Kayak misalkan di rumah, misalkan dia entahlah dia diajarin agama sama orang tuanya, atau diajarin tentang sex educationnya, ya nggak sih? Dan gimana ya, semua agama kan ngajarin kayak kita harus belajar ya kan. Mungkin ada rambu-rambu yang nggak harus dilaluin gitu kan. Kalau yang gue lihat mungkin kalau anak-anak yang SD yang banyak yang viral kan, dia megang ya something punya cewek, entah cowoknya juga, itu emang anak SMP juga pada kayak gitu juga kan di video-video kayak gitu. Menurut gue ya harusnya dari orang tuanya juga sih, dan lingkungan pastinya. Kalau pihak guru, menurut gue dia cuma bagian dari luar. Misalkan dia buat salah nih, entah dia tawuran atau apa gitu, nah guru cuma ngasih sanksi, ya kan? Bener, tapi dia balik lagi ke orang tua. Makanya kita baru dikasih KTP 17 tahun kan. Bener. Tanggung jawab, berarti tanggung jawab kita 16 tahun itu masih sama orang tua, jadi balik lagi sih gitu. Oh berarti kalau dalam skala umur gitu kan, mungkin kalau dari 1 sampai 16 tahun itu lebih kita mesti protek penuh ya kan. Tapi setelah dari itu kita harus kasih tanggung jawab ke dia biar dia tahu yang mana yang harus dilakuin, mana yang enggak gitu kan. Iya, itu menurut gue sih, pandangan gue kayak gitu ya. Bener. Kita SIM juga baru dikasih kan kalau udah punya KTP, berarti kan kita udah boleh nih kasih tanggung jawab sendiri gitu. Iya. Mau sampai lu mau kabur dari rumah juga ya terserah, orang lu udah punya warga kenegaraan yang sah. Benar. Ngomong-ngomong soal pendidikan nih Bia, waktu pas gue masih SD, kita SD dulu kan ya. Nah terus tuh sempat ada pelajaran biologi kan, dan di kelas gue tuh kayak waktu pas itu lebih kayak itu apa sih, kayak jijik gitu, cuman kayak penasaran pengen tahu gitu dengan sebutin organ reproduksi.
Setiap SD pasti kalau bahas gitu kayak dia curious, tapi jangan sampai gue ketahuan gue pengen tahu nih gitu. Pasti kan ada. Kalau enggak kan bab pertama masih masalah tentang hewan gitu ya. Langsung loncat bab 12 gitu yang reproduksi langsung. Lu itu. Ini apaan sih, kepo banget gue gitu. Ini masih kepo banget. Aduh, bener lo ya. Tapi kalau misalnya dibanding masa-masa SMP sama SMA tuh kayak udah berkurang kayak gitu ya. Maksudnya dalam arti pendidikan itu tuh kayak nggak terlalu ditunjukin gitu. Lebih ke, kita tahu malah dari dunia luar. Dan dunia luar pun nggak tahu tuh belum tentu benar gitu, belum tentu pas yang kita konsumsi gitu, Bi, maksud gue. Betul. Dan tapi dari zaman kita mungkin SMP, SMA, kita SMP tuh 2008-an gitu ya. Kalau nggak salah 2008-an lah. Itu juga udah pada muncul video-video, iya, video bokep lah istilahnya kan. Udahlah, nggak apa-apa, sebut saja emang namanya seperti itu. Kalau dibilang film biru ntar orang-orang bingung, biru apa ntar kan gitu. Itu kan kiasan. Maksudnya ya gue juga jadi fan cerita. Itu gue juga SMP anjir sama teman-teman gue nontonnya bener-bener. Oh, lu sempet nonton juga jadinya kan? Kelas dong. Oh gitu. SMP mana sih? SMP mana emang? Oh, apa sih kepanjangan? Tiap anak nih dengerin tak weh. Astagfirullah. Maaf ya Pak Guru. Pokoknya semua harus tahu. Anjir. Enggak, tapi ini emang anak-anak sekelas dong, tapi ceweknya doang. Waduh, heboh banget kan. Temen gue nih satu orang datang ke kelas dan dia beda kelas kan, dia datang. Tahu. Woi, lu kayak kenal juga tuh Ben. Woi, mau nonton gak gitu kan? Nonton apaan sih gitu-gitu. Orang inget banget gue lagi istirahat. Apa tuh? Diunjukin. Terus gue yang lain kepo, tapi kita semua kepo kayak apa sih gitu pas ngeliat. Terus pas ngeliat lama-lama kayak iya udah, sumpah itu semua pada kapur dan kayak wah jijik. Di saat itu ya kan, di saat itu. Iya. Di saat belum paham gitu. Tapi emang maksud gue saking luasnya dunia ini jadi kayak apa ya, bebas aja gitu mau ngapain, mau nge-searching gitu. Tapi bener sih, gue setuju kalau misalkan sex education tuh lebih ke arah ya lu tahu batas umur lu kayak gimana baru bisa konsumsi itu. Lu pernah gak sih liat di Instagram tuh ada orang tua yang sengaja, bukan sengaja sih ya, mungkin nggak sengaja buka gitu di HP orang tuanya gitu kan. Gue lupa pernah liat di mana gitu. Jadi dia anaknya nonton gitu. Iya, nggak sengaja kebuka sih kayaknya. Terus anaknya nonton. Kayaknya maksud gue agak hati-hati juga sih orang tua untuk nyimpen file-file yang nggak harus dibuka. Sekarang kan bisa nyimpen dokumen ya kan, harusnya lebih safety lah kayak gitu-gitu ya kan. Menurut lo anak kecil tadi gimana tuh? Yang salah anak kecilnya orang tuanya sih? Orang tuanya, karena tahu ya pasti kan kita semua orang tua sekarang punya gadget dan pasti anak-anak sekarang cepet banget dong megang gadget kita tanpa disadarin ya kan. Atau disadari kayak udah dimain gitu kan, yang penting diem gitu kan. Padahal ya kalau kita di situ kayak nonton gituan yang karena dia nggak ngerti ya sih. Iya bener-bener. Itu dikasih tahu kayak kalau kamu nonton kayak gini, selain kamu dosa, selain kamu apa, itu kan pasti masuk dong ke mindset dia. Oh kayak gitu tuh nggak boleh ya. Oh kayak gitu tuh dosa ya, misalkan gitu. Jadi balik lagi ke orang tuanya. Kita nggak bisa nyalain anak, apalagi dia masih anak kecil kan, gitu, masih di bawah umur. Nah menurut lu Bi, umur berapa kita baru bisa ngajarin anak kita tentang sex education yang benar tuh gimana gitu? Dari pokoknya udah mulai kita tahu dia puber, harus dikasih tahu sih. Oh berarti batasnya pas puber udah mulai kasih tahu ya? Iya, karena itu kan dia udah beda kan badannya kan. Beda gimana Bi? Iya, maksudnya kan dia udah nggak seperti dulu lagi. Yang cewek udah nggak kayak dulu, yang cowok juga udah beda, betul nggak sih? Oh iya, gue nggak tahu gitu. Iya, maksudnya kayak anjing lah. Katanya lo. Iya, maksudnya jangan dilama-lamain sih hal kayak gitu. Harus dari secepatnya, maksudnya dari dia udah mulai puber langsung kasih tahu. Tapi taruh deh, gue jadi ada omongan lagi. Gimana tuh? Kalau misalkan kan suka ada anak kecil kan pada nanya, emang kalau dede bikinnya gimana? Nah, gue mau nanya sama lu. Waduh. Lu jawab nanya gitu misalkan. Pertanyaan berat. 4 tahun. Lu jawab. Ini kayaknya nyambungnya enak nih. Kalau gue ditanya gitu sama, gue cuma bilang kayak gini, pokoknya dari Tuhan udah. Oke. Dari Tuhan udah pokoknya. Berarti kan tadi gini, berarti
gue kan ngasih ya, oh ya Iya. udah. Nah kalau dia nanya lagi gini, lah terus ngasihnya gimana? Kok tiba-tiba keluar dari mama? Pokoknya nanti tahu-tahu kamu udah agak gede nih, tahu di perut mama tuh ada isinya gitu. Bingung kan? Bingung sih, gue sendiri nggak tahu tuh gimana cara jawabannya gitu. Tapi sama, gue juga kalau gue memikirkan kayak someday, karena ada ponakannya temen gue nanya gitu, ini keluarnya dari mana? Kok bisa ada sih? Emang dari tepung ya? Ada tepung aja terus dibikin terus di open nih. Jadi dah tuh biskuit Roma. Cuma 30 menit. Menurut lu Bi, setelah kita ngomong panjang lebar nih, ada gak sih pesan-pesan generasi-generasi yang di bawah kita nih kalau masalah seks edukasi ini gitu? Nih buat calon-calon orang tua, ya gue nggak membenarkan omongan gue juga nggak menyalahkan ini pendapat gue pribadi ya. Kalau gue sih sebisa mungkin lo harus ajarin anak lo gitu. Tugas lo sebagai orang tua mendidik gitu. Tapi kalau udah lo didik dan anak lo masih nggak dengan sesuai ekspektasi ya, misalkan kayak yang tadi kita omongin, misalkan dia pacaran berlebihan apa gitu, ya itu berarti balik lagi ke tugas kita sendiri. Saran gue itu aja sih, kayak harus lebih terbuka, karena zaman sekarang mengakses apapun tuh gampang. Jadi kalau bisa anak lebih baik tahu duluan dari kita dibanding dari yang dia tahu sendiri gitu. Oh berarti lu lebih, udahlah kamu terbuka aja sama ibu bapak gitu kan? Iya gitu. Cuma kalau misalkan sampai dia mau buka atau gimana ya terserah dia. Yang penting kan udah ngasih tahu. Yang penting tidak dilakukan, udah itu kita kasih tahu, kita tanemin aja nilai-nilai sosial, nilai agama. Kayak misalkan selain itu kamu dosa lo nak gitu, dan kamu ini lo nak gitu. Gue dari awal berikut ini sampai akhir gue gak berhenti buat ketawa anjing. Pokoknya dari gue thank you banget Bi udah mau sharing beberapa menit. Dan semoga apa yang kita sharing hari ini nih bisa bermanfaat bagi orang lain ya kan. Semoga semuanya jadi lebih terbuka pikirannya mungkin, atau ya udah gitulah. Salam mulu. Tapi makasih lebih udah ngasih satu tema yang menarik. Pikir keras lo ya. Tapi jadilah, yang penting emang Bianca hebat dah. Oke Bianca, sukses terus. Thank you banget dari gue. Iya Ben, oke Ben. Nah, thank you buat teman-teman yang udah dengerin dari gue. Terima kasih lagi untuk teman-teman yang masih stay untuk dengerin Sela Podcast. Jangan lupa follow di Instagram, dengerin di Spotify, cek di Anchor, dan lihat di YouTube. Dari gue thank you. Jangan lupa sharing.